Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka naba'ul khasm istasawwarul mihrab إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah SWT. Pertama kita bersyukur pada Allah SWT. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga bisa hadir dalam rangka menunaikan ibadah zuhur secara berjamaah. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, dalam kajian zuhur yang singkat ini, mari kita sekedar mengingatkan kembali bahwa ada sebuah peristiwa di mana Nabi Daud didatangi oleh dua orang yang sedang berselisih. Yang hakikatnya orang ini adalah malaikat. Di dalam surat As-Sad mulai dari 21 sampai 24 tadi kita bacakan, dikatakan wa hal ataka naba'ul khasm iz tasawwarul mihrab. Wa apakah telah sampai kepadamu Nabi Muhammad berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab. Jadi mereka memanjat dinding mihrab, artinya out of nowhere, dari tidak tahu arahnya tiba-tiba mereka sudah masuk ke mihrabnya Nabi Daud. Nah, kemudian mereka mengatakan izdakhalu ala Daud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil haqq wa la tushtid wahdina ila sawa'is sirat. Apa masalahnya? Ketika mereka masuk menemui Daud, dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah takut, kami berdua sedang berselisih, sebagian kami berbuat aniaya kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami dengan hak, janganlah menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami jalan yang lurus. Inna hadza akhi lahu 99 najatan wa liya najatun wahidah wa qala akfilniha wa azzani fil khitab. Apa masalahnya? Ini sesungguhnya saudaraku ini, dia memiliki 99 ekor kambing betina, sedangkan aku hanya memiliki seekor saja. Lalu dia berkata, biarkanlah aku yang memeliharanya. Dia ingin memiliki yang satu ekor dari saya, dan dia mengalahkanku dalam perdebatan. Yang 99 itu malah menang, dia malah menguasai. Maka apa jawab Nabi Daud? Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila na'ajih wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Apa kata Nabi Daud? Nabi Daud berkata, sesungguhnya dia yang 99 ini benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk digabungkan menjadi kambing-kambingnya. Selanjutnya Allah mengatakan, sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat, bersekutu, itu benar-benar saling merugikan antara satu sama lain, dikecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa dan beramal saleh. Iman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu, sedikit sekali, kata Allah SWT. Akhirnya apa? Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya, lantas dia memohon ampunan dari Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. Sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah SWT. Sebenarnya ini rentetan teguran Allah kepada Nabi Daud, bukan dalam bab kambing. Nabi Daud pernah memiliki 99 istri, lantas dia ingin memiliki satu lagi istri. Nah, ternyata dia tertarik dengan seorang
wanita, ternyata wanita itu baru dinikahin oleh seorang rakyatnya yang ternyata adalah askar ataupun tentara Nabi Daud. Lantas tentara ini dikirim ke dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah perang dengan harapan nanti dia mungkin meninggal, nanti istrinya bisa diambil. Nah ternyata ini jadi teguran. Tegurannya adalah Allah mengirimkan dua malaikat, yang malaikat itu seakan-akan sedang berselisih dengan masalah kambing. Tetapi menariknya ternyata masalah kambing ini bisa kita bawa ke dalam masalah muamalah. Nah di sini dikatakan bahwa ya, kita tidak mengisahkan tentang Nabi Yusuf yang ingin menikahi satu lagi, yang itu menjadi peringatan dari Allah dan sudah beristighfar. Nabi Daud beristighfar dan kemudian diterima oleh Allah SWT istighfarnya, ampunannya, lantas diangkat kembali derajatnya. Tetapi yang kita ingin katakan bahwa ada penggalan yang cukup menarik di sini, dikatakan bahwa terlalu banyak orang-orang yang berserikat, misalnya berbagi hasil, bermusyarakah, bermudharabah. Awalnya bisa jadi mereka jujur. Misalnya kita orang-orang yang berbagi hasil, bagi hasil 50-50. Waktu untung 1 juta adil kita, 500-500. Waktu untung 2 juta masih kita adil, jujur. Tetapi begitu keuntungan sudah semakin besar, ini setan sudah masuk untuk menggoda kita, akhirnya kita mencurangi orang lain. Banyak kasus seperti ini. Oleh karena sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini menegaskan ada pengecualian. Pengecualian bagi orang-orang yang mereka beriman dan melakukan amal soleh. Kata Allah dalam surah Nur, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi ada laki-laki yang tidak terbuai dengan dagangannya. Apa dagangan mereka? Bisa jadi dagangan barang, bisa jadi jasa. Oleh apa? Oleh dagangan itu dari mengingat Allah SWT. Mereka selalu zikrullah. Mereka menegakkan salat dan mereka membayar zakat. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Rupanya dalam kerjasama bisnis atau apapun, pengontrol kita ini adalah zikrullah. Pengontrol kita adalah selalu kita mantapkan iman kita dan selalu melakukan amal soleh. Jika tidak, kita akan tergoda. Awal kita tidak korupsi, karena mungkin peluang korupsi nggak ada di kita. Kita masih staf kecil. Naik jabatan kita, punya posisi, punya hak mengatur anggaran, punya hak mengatur proyek, ini kayak main. Nah, situ udah main. Setan bermain. Waktu kita ambil proyek markup 100 juta, 200 juta, kok rasanya aman-aman aja ya. Aman lah kok, anak truk KPK, anak truk inspektorat, anak truk tabung, yang mana jelom. Kalaupun tidak aman, nanti akan datang orang menasihati kita. Mono cara ji, mangan aman. Nasihat yang tidak baik sebenarnya, tetapi kita terima. Bahkan sampai dengan ketahuan dan menjadi sebuah investigasi inspektorat, ada saja cara di mana kemudian orang mengatakan mono kajuk nyodeknya, nyo kajuk. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah SWT, akhirnya hari ini kita sulit, ataupun orang-orang yang hidupnya jujur malah menjadi sesuatu yang aneh. Memang begitu Islam datang dengan asing dan akan kembali sebagai orang yang asing. Maksudnya bahwa kejujuran ini sesuatu yang akan asing nanti. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah SWT, mari kita imbas diri kita sendiri, diri saya dan juga jamaah. Apakah selama kita bersyarikat dengan orang, kita juga termasuk orang yang menzalimi orang lain? Apakah kita ketika kita memiliki jabatan kuasa, kita pernah menzalimi orang lain? Jika ada, maka beristighfar. Dan jika orangnya masih ada sekeliling kita, maka kita temui dan kemudian memohon maaf dari mereka, agar kemudian kita tidak disebut sebagai yang Allah katakan orang-orang yang merugi. Allah katakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya kita berada pada kerugian, tetapi ada pengecualian. Pengecualian itu yang sedang kita kejar. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amil soleh, dan selalu menjaga keimanannya itu dengan amal soleh. Nah, zikir kepada Allah inilah yang akan mengingatkan kita untuk selalu stabil dalam kehidupan dunia ini. Sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah SWT, marilah kita ambil pelajaran bahwa zikir kepada Allah itu kita butuh. Zikir kepada Allah itu kita sangat-sangat butuh sebagai pembelaan Allah atas kehidupan kita di dunia. Kalau Allah tidak mengontrol kita, Allah tidak membantu kita, kita mungkin bisa terpesong, tersesat.
Nah, mari kita ambil pelajaran ini, mudah-mudahan ada faedahnya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.